Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu literasi digital lanjutan 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai pemrograman Python yang telah kami buat. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya bernama Alif Noval Rianto dengan akhiran NPM 049, Asnanda Ilham Wicaksono dengan akhiran NPM 062, serta saya sendiri Latif Wahyu Wicaksono dengan akhiran NPM 066. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama itu mengenal apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, analisis data, pengembangan web, dan banyak aplikasi lainnya. Python dikenal karena sintaksnya yang mudah dipahami dan ramah bagi pemula. Ia memiliki banyak pustaka atau library yang memudahkan pengembang dalam menulis kode untuk berbagai keperluan. Python dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi, dan hal itu menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang populer dan serbaguna. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasnanda. Untuk Ananda dipersilakan. Terima kasih moderator, izin lanjutkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang if-else pada Python. If-else pada Python adalah struktur pengendalian yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan apakah kondisi tertentu benar dalam kurung true atau salah dalam kurung false. Pengertiannya adalah sebagai berikut. If adalah kata kunci yang diikuti oleh sebuah kondisi yang dievaluasi. Jika kondisi tersebut benar dalam kurung true, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Lalu poin kedua, else adalah kata kunci yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi dalam if adalah salah dalam kurung false. Lalu ada dictionary pada Python. Dictionary adalah salah satu jenis tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai dalam kurung key value pairs. Dictionaries adalah koleksi yang tidak berurutan, mutable, dan dapat diindeks. Setiap elemen dalam dictionary terdiri dari dua bagian, yaitu kunci dalam kurung key dan nilai dalam kurung value. Kita dapat membuat dictionary dengan menggunakan tanda kurung awal dan memasangkan kunci dengan nilainya menggunakan tanda titik 2. Dictionary sangat berguna untuk menyimpan data terstruktur dan memungkinkan Anda untuk mengakses nilai berdasarkan kunci yang didapatkan. Untuk selanjutnya mungkin saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Ananda telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Alif Noval. Untuk Alif Noval silakan. Izin menjelaskan, saya awali dari 3B. Berikutnya itu modul dan paket kita. Modul itu secara sederhananya modul itu adalah folder di dalam Python untuk mengorganisasi kode dengan cara yang terstruktur. Jadi di dalam modul ini berupa kumpulan file di dalam Python, sedangkan modul itu untuk fungsi atau perintah yang kita masukkan. Nah, fungsi modul ini salah satunya untuk menyimpan berbagai kode tertentu dengan aman. Nah, fungsi atau perintah di dalam Python ini bisa dijalankan kita sesuka hati tanpa mengacaukan susunan dari folder yang tersimpan di dalam modul. Berikutnya adalah paket itu sama untuk mengorganisasi modul, atau dalam kata lain ini juga bisa dikatakan paket ini dapat memprioritaskan perintah yang akan kita kerjakan, sehingga dengan adanya modul dan paket ini program yang akan kita jalankan dapat sistematis dan tersusun secara rapi tanpa mengacaukan susunan yang ada di dalam folder pada kita.
Nah, ini contoh di dictionary. Nah, ini yang paling unik. Kalau dictionary dia pakai tanda kutip. Ini kita pakai identitas mahasiswa, ada nama dan email di situ, dan keunikan dari dictionary ini kalau pakai tanda kutip dari input dari outputnya. Nah, if ini adalah pengecualiannya teman-teman. If itu jika usia lebih dari 7 maka bisa mendaftar SD. Nah, hal ini juga merupakan pengecualian jika if nilai if-nya tidak di bawah 7 maka tidak dapat mendaftar SD. Dan terakhir ini adalah paket. Jadi begini kira-kira hasil codingan dari paketnya. Dan ini ada di dalam modul. Jadi kita pencet modulnya juga, terus kita coding di dalam modul itu. Saya memakai fragment. Baik, terima kasih Alif Noval yang telah membuka materinya. Untuk selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Contoh paketnya tentang apa, Mas? Contoh paketnya tentang apa? Permutasi dan pengulangan pada operasi. Kan tadi nggak disampaikan, cuma suruh baca, cuma tulisannya kecil lah. Nggak mau baca di sini. Apakah ada pertanyaan? Kami akan Kendalanya apa dalam melaksanakan tugas ini? kendalanya kami bingung Pak bagian C-nya Pak, karena disusun satu-satu dulu Pak, dari pertama modul. Ini bisa kan? Bisa Pak, saya minta bantuan. Flowchartnya mana sebenarnya? Ada Pak, tapi karena Nanti belum selesai. Kalau misalnya flowchart kalian panjang dipotong jadi istilahnya. Jadi jangan itu karena nanti kalau misalnya kalian, karena itu kan sebagai contoh kalau kalian melakukan di sini apa tugas akhir apa skripsi. Kalau skripsi kan, skripsi itu kan ada namanya bagian akhir atau bagian akhir penelitian atau belum buka skripsi ya. Metode penelitian belum gitu ya. Nanti ada yang namanya bagian akhir, bagaimana cara kalian ambil data dari mulai sampai akhir. Misalnya kalian mulai, terus nanti masalahnya apa, nanti ada tuh bawah data itu tuh. Terus nanti kalian ngambil data primer, tahu kan data primer, data sekunder itu kan ya. Misalnya kalian datanya itu wawancara atau kalian datanya, misalnya nih karena kalian PBSI mungkin membandingkan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dengan sekolah internasional misalnya ya. Saya kan kurang tahu tentang PBSI, cuma misalnya kalian membandingkan 3 variabel tapi memakai metode apa, atau kalian tahu SPSS nggak? SPSS tahu ya, nah itu misalnya kalian mengolah data dengan cara SPSS itu aplikasi untuk statistik ya, tahu kan ya? Tahu ya, nah, SPSS kan ada 3 tipe gitu, mungkin kalian ngambil yang mana untuk mengolah data misalnya dari sisi metode pembelajaran PBSI atau bahasa Indonesia di sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah internasional itu gimana? Nanti ketika penelitian, nah itu nanti ada tuh di situ. Kalau misalnya datanya itu jelek, berarti bagaimana solusinya balik lagi. Kalau misalnya bagus, berarti kalian bisa melanjutkan untuk diolah, dianalisis memakai tadi SPSS atau pakai apa itu. Kedalamannya itu dikembalikan ke masing-masing kalian dengan dosen pembimbing. Cuma maksud saya kalau tadi itu kan panjang banget tuh, nggak mungkin kan kira-kira sepanjang itu 2 halaman gitu kan. Jadi biasanya dipotong-potong untuk ditaruh di sebelahnya gitu.
Dan juga bentuknya nggak boleh dari awal sampai akhir lurus gitu tuh nggak boleh mas. Nah, mungkin ada yang apa gitu ya. Sebenarnya ini nanti akan mendukung kalian ketika kalian mungkin ada mata kuliah metode penelitian kan ya itu atau ntar juga untuk ketika kalian bikin skripsi. Nah ini nanti sebenarnya mendukung menunjang kalian itu cuma saya ajarkan dari teman biar nanti kalian ketika disuruh bikin bagan alir atau flowchart atau code ya lebih gampang. Ya, silakan mas. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, izinkan saya sebagai moderator membacakan kesimpulan pada sesi kali ini. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa era globalisasi saat ini kemampuan analisis dunia dengan kacamata berbeda sangat penting. Perkembangan zaman yang ditularkan melalui teknologi begitu pesat. Maka dari itu, peserta didik diharapkan mampu terampil dan bijak menggunakan teknologi untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok kami, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bung Cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dari kami. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.